Hai, selamat datang di channel Andre Morango. Video kali ini kami akan mencoba membahas tentang ukuran pemusatan rata-rata geometrik. Video sebelumnya telah membahas tentang rata-rata aritmatik. Untuk itu, video sebelumnya telah dicantumkan linknya di kolom deskripsi. Video ini merupakan video berseri atau playlist yang bertema belajar statistika. Melalui playlist ini, kita akan belajar mengenai ukuran pemusatan. Namun sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat. Ayo, kita mulai belajar ukuran pemusatan dan simak sebaik-baiknya. Rata-rata geometrik. Nah, di dalam matematika, rata-rata geometrik adalah jenis rata atau rata-rata yang menunjukkan tendensi sentral atau nilai khas dari himpunan bilangan dengan menggunakan produk dari nilai-nilai mereka. Nah, ini sebagai lawan dari aritmatika, berarti yang menggunakan jumlah mereka. Nah, rata-rata geometrik biasa digunakan untuk mengukur rata-rata tingkat perubahan suatu data. Nah, misalnya rata-rata produksi vanili di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Ini merupakan data tidak berkelompok. Coba kita lihat, pada tahun 2018 produksi vanili sebesar 5 ton. Di tahun 2019 ada peningkatan, yaitu produksi vanili menjadi 15 ton. Nah, di tahun 2020 produksi vanili meningkat menjadi 80 ton. Nah, coba kita hitung rata-rata produksi vanili ini. Ini datanya, dan rumus yang kita gunakan ialah G sama dengan akar pangkat N X1 dibagi X0 kali X2 bagi X0 kali sampai pada Xn dibagi Xn ke 1. Nah, di mana G adalah rata-rata geometri, X0 nilai data pada periode ke-0 yaitu tahun 2018, X1 nilai data pada periode ke-1 yaitu tahun 2019, dan X2 nilai data pada periode kedua yaitu tahun 2020. N merupakan jumlah kenaikan data. Nah, jika kita menghitung menggunakan rumus biasa, yaitu X bar sama dengan sigma X1 XKI dibagi dengan N. Menjadi, karena ini ada 3 data, berarti kita lihat selisihnya yang pertama yaitu 15 dibagi dengan 3, berarti 15 dibagi 3 ialah 5, atau dengan kata lain 5 dikali 3 yaitu 15. Itu selisih yang pertama. Selisih yang kedua ialah berapa angka yang kita kalikan dengan 15 dia dapat 80, atau baliknya berapa 80 dibagi dengan berapa yaitu 15. Angkanya ialah 5,3. Sehingga 3 ditambah 5,3 dibagi 2 hasilnya ialah 4,2 kali. Nah, ini kita menggunakan rumus biasa. Kalau kita menggunakan rumus rata-rata geometri, ialah G atau rata-rata geometri sama dengan akar pangkat 2 15 dibagi dengan 5. 15 dibagi dengan 5 kali 80 dibagi 15. 80 dibagi 15.
atau nilai data periode pertama dibagi dengan nilai data periode ke-0 dan nilai data periode kedua dibagi dengan nilai data periode pertama. Nilainya berapa? Nilainya ialah akar pangkat 2 dari 3 kali 15. Nah, rata-rata geometri sama dengan akar pangkat 2 dari 16, nilainya ialah 4. Sehingga kita bisa katakan kalau selisihnya ialah 4 kali. Nilainya ialah 4, rata-ratanya ialah 4 kali. Nah, kalau rata-ratanya 4 kali, berarti sudah ada perbedaan antara rumus pertama, rumus biasa dengan rumus geometri. Nah, selanjutnya, atau kita bisa menggunakan dengan rumus log G sama dengan 1/n sigma K I sama dengan 1 Fi log Xi. Nah, di mana G sama dengan akar pangkat 2 15 bagi 5 dikalikan 80 bagi 15. Nah, hasilnya ialah 3 kali 5,3 pangkat 1/2, atau itu merupakan akar dari akar pangkat 2. Nah, kita cari log G sama dengan 1/2 kali log 3 dikalikan dengan log 5,3. Nah, berapa? 1/2 dikali 0,477121 kali 0,724276. Log G sama dengan 0,600699. Nah, G merupakan antilog dari 0,6000699. Antilognya ialah 3,98748 dan dibulatkan menjadi 4 kali. Nah, ini kedua rumus ini sama hasilnya, yaitu 4 kali. Sedangkan kalau rumus biasa ialah 2 kali. Coba kita uji mana yang nilai errornya lebih rendah. Inilah perbedaan selisih antara penggunaan rumus rataan biasa dengan rataan geometri. Nah, rataan biasa ialah produksi tahun 2018, 2019, 2020 dengan produksi 2018 5 ton, produksi 19 15 ton, dan produksi 2020 80 ton. Terjadi perubahan, yaitu yang pertama itu perubahannya, ini harusnya perubahan 3 kali. Saya ganti ya. Perubahan 3 kali. 3 kali perubahan, dan di tahun 2020 terdapat 5,3 kali perubahan. Rata-rata perubahannya ialah 4,2 kali. Nah, nilai prediksi kita lihat. Nilai prediksinya berapa? Nah, 5 di perubahan ke 0 kita kalikan dengan berapa kali? 4,2 kali, nilainya ialah 21. Dan 21 ini kita kalikan dengan 4,2 kali, nilainya ialah 87. Nah, setelah itu kita lihat 21 kita kurangi dengan 15 ini, hasilnya ialah 6, berarti errornya ialah 6. Dan 87 kita kurangi dengan 80, berarti errornya ialah 7. Nah, berarti kita menggunakan rumus biasa, errornya ialah di tahun 2019 itu nilai errornya ialah 6, di tahun 2020 nilai errornya ialah 7. Nah,
kalau kita menggunakan rata-rata geometri, itu pada tahun 2018 5 ton, 19 15 ton, dan 2020 80 ton. Terjadi perubahan itu di tahun dari 2018 ke 2019 itu 3 kali, dan 2019 ke 2020 terjadi 5 kali, 5,3 kali. Rata-rata perubahan menggunakan rumus yang tadi ialah 4 kali perubahannya. Nah, kita lihat prediksinya. 5 ton ini kita kalikan dengan 4 kali berarti 20. Dan di 20 ini kita kalikan dengan 4 kali ialah 80. Nah, kita lihat nilai errornya. Nilai errornya di tahun 2000, peningkatan dari 2018 ke 2019, nilai errornya ialah 20, dan 20 dikurang 15 jadinya nilai errornya 5. Di tahun 2019 ke 2020 nilai errornya 0. Berarti kita menggunakan rataan geometri memiliki nilai error yang lebih kecil dibandingkan dengan rataan biasa. Oke, kita lanjut lagi untuk data berkelompok. Nah, rumusnya ialah log G sama dengan sigma log XI FI dibagi dengan sigma FI. Nah, di mana G sama dengan rata-rata ukur, XI ialah nilai pada data KI, FI ialah nilai pada data KI, dan N adalah jumlah kenaikan data. Coba kita lihat contoh. Nilai 80 siswa pada ujian akhir mata pelajaran matematika. Nah, ini kita sudah ke interval distribusi frekuensinya. Untuk mendapatkan atau memasang nilai distribusi frekuensi, linknya saya akan cantumkan ke kolom deskripsi. Nah, kita cari dulu. FI-nya ialah 3 atau frekuensinya 3. Nah, XI-nya ini apa? Rataan. Rataan dari 53 tambah dengan 59 dibagi 2 dapatnya 56. Nah, nilai yang lain juga sama. Dan log XI ialah 17,75. 1,75 ini didapat dari mana? Log 56 nilainya ialah 1,75. Log 63 ialah 1,80. Begitu juga sampai log 98 ialah 1,99. Nah, selanjutnya log XI FI didapat dari mana? 1,75 dikali dengan 3 dapatnya 5,24. 1,80 dikali dengan FI yaitu 15 yaitu 26,99. Perhitungan yang sama juga sampai pada 1,99 dikali dengan 4 yaitu 7,96. Nah, kita masukkan ke dalam rumus yaitu log G sama dengan sigma log XI FI dibagi dengan sigma FI, yaitu log G 149,95 dibagi dengan 80. Nilainya ialah 1,87. Nah, G sama dengan antilog dari 1,87 berarti 74,889. Nah, berarti kita bisa simpulkan bahwa rata-rata nilai matematika siswa ialah 74,89. Nah, demikian pembahasan terkait rata-rata geometri.
Semoga pembahasan dalam video ini dapat membantu dalam memahami statistika. Ikuti pembelajaran terkait lainnya di dalam channel ini. Jika ada pertanyaan tentang materi yang dibahas dalam video ini, kalian dapat menulis dalam kolom komentar. Setiap pertanyaan yang diberikan, kami usahakan untuk merespon dengan baik. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe karena akan menjadi motivasi bagi kami untuk berbagi ilmu pengetahuan. Bye.